Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di ibadah GPKD JRB tanggal 25 Juli tahun 2021. Pada pagi hari ini saya mau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Dia. Karena Allah kita Allah yang begitu dahsyat. Dia yang menciptakan semuanya. Bahkan di tengah pandemi ini sekalipun Dia tetap Allah kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Biar kiranya Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Oh hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Oh hanya Engkau Tuhan, aku sembah Engkau Yesus. Oh hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Oh hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kasih Tuhan, Kau sungguh dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Oh hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, oh dulu sekarang sampai selamanya. Oh hanya Engkau Tuhan, ku sembah
Kondisi apapun Tuhan, hanya Engkau Tuhan kami. Tidak ada yang lain ya Bapa. Ini Tuhan deklarasi kami ya Bapa. Kami menyatakan bahwa Engkau sungguh-sungguh Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Di tengah kondisi yang luar biasa ini, percaya Tuhan kita adalah satu-satunya sumber pengharapan kita. Dia sumber kekuatan kita, amin. Mari kita angkat satu pujian, Allah sumber kuatku. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Dia sumber kekuatan hidup kita, amin. Hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kau Allah sumber kuatku, Kau Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Kita mau terus memuji Dia, amin. Kita mau katakan hati kami percaya Tuhan. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kami tetap percayakan Kau Bapa. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau
Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hanya Dia gunung batu kita, hanya Dia keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia yang tidak pernah pergi dari kita. Dia adalah gunung batu kita, Dia keselamatan kita. Untuk itu mari kita terus menyembah Dia. Hanya dekat Dia kita tenang, karena kita tahu bahwa rancangannya adalah yang terbaik buat hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa. Di tengah kondisi yang kacau ini Tuhan, kekhawatiran, segala ketakutan yang ada Tuhan, tapi kami mau percaya bahwa dalam Engkau kami tenang, karena rancangan-Mu yang terbaik atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Aku rasakan tenang, oh hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan
damai-Mu. Benar Tuhan, hanya dekat Engkau kami tenang. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami rasakan damai-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Walaupun kami berjalan, walau sekali
pun ku berjalan dalam lembah yang gelap. Aku tidak takut Tuhan. Oh, karena Kau besertaku. Katakan sekali lagi, walau sekalipun kami berjalan, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Oh, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh, hanya dekat kepadamu kami tenang. Aku tenang Tuhan, dalam hadirat-Mu kami damai. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu kami berserah. Oh, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Kasih Bapa, kami percaya. Ku percaya. Yesus, kami percaya Kau penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapa. Syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Tuhan, kami rasakan tenang, kami rasakan damai Tuhan dalam hadirat-Mu. Di tengah kondisi yang ada Tuhan, kami mau terus berserah kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah yang terbaik untuk hidup kami ya Bapa. Kami mau terus percaya akan Engkau ya Bapa. Kami akan terus percaya akan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya janji-Mu Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Kalau sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Tuhan yang bukakan hati kami ya Bapa. Biar kiranya hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk kami bisa ditanami benih firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa berakar, tumbuh, bahkan berbuah lebat Tuhan dalam hati kami Bapa. Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya dia bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat rumah berkat. Hari ini oleh anugerah Tuhan, Bapak Gembala kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau 2 minggu lalu kita sudah belajar bagaimana memahami konsep misi kerajaan Allah, dan minggu sebelumnya kita belajar bagaimana menyuarakan kebenaran, maka minggu ini Bapak Gembala memberikan tema untuk saya bawakan, yaitu menemukan tujuan Tuhan. Nah, tujuan apa yang dimaksud di sini? Nanti kita akan pelajari bersama, yang pastinya hal ini masih terkait dengan tema besar kita di tahun ini, yaitu memahami pola pikir besar Tuhan, yang tentunya terkait dengan berbagai bidang yang bertujuan untuk membangun kerajaan di tengah bumi ini. Saudara, mari kita buka sama-sama Amsal pasal 19 ayat 21. Di situ dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah saudara, kalau kita mau lihat ayat ini, kita coba bagi menjadi 2 bagian, maka kita akan menemukan pastinya 2 hal. Yang pertama, bahwa ada tujuan manusia, dan yang kedua ada tujuan dari Tuhan sendiri yang sudah Tuhan tetapkan. Nah, Tuhan sudah menetapkan apa yang harusnya kita lakukan atau yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Ini dikarenakan Allah ingin menyelesaikan rancangannya, atau Tuhan mau bergerak sesuai dengan rencananya. Dan penciptaan manusia ini merupakan termasuk dari tujuan atau rancangan Tuhan yang semula. Nah, untuk itu menemukan tujuan dalam hidup kita itu sangatlah penting, sehingga kita bisa menjalani dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar menjalani hidup ini saja. Sekali lagi, kenapa menemukan tujuan itu sangat penting? Karena agar kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar menjalani hidup. Karena kalau kita tahu tujuan kita, maka pastinya hidup kita akan bergerak secara dinamis, terus bergerak maju dan mempunyai kegairahan hidup untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, beda kalau orang yang menjalani hidupnya secara sekedar saja, tanpa tujuan jelas, maka hidup mereka akan terlihat lebih ruwet, karena tidak mengenal dirinya sendiri. Mereka tidak memahami nilai yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup mereka, sehingga mereka menganggap diri mereka tidak berarti, dan berujung tidak menemukan tempat yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan, dan dia tidak mengalami yang namanya kebahagiaan atau kedamaian dalam hidupnya. Nah, kalau kita mau buka dalam Yohanes 3 ayat 17, di situ Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yang dimaksud Yesus yaitu tahu semua ini adalah mengetahui apa yang sebenarnya harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Nah, kalau kita tahu, maka berbahagialah kamu atau berbahagialah kita. Itu yang Tuhan katakan. Nah, ayat ini diucapkan Yesus ketika menyelesaikan tugasnya dalam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Ia membasuh kaki mereka. Yesus memberikan teladan bagaimana dia sudah tapi bagaimana dia memenuhi rancangan Allah atau menggenapi rancangan Bapa di sorga atas hidupnya selama dia ditempatkan di bumi. Nah, begitu juga dengan kita, seharusnya kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan selama di dunia ini. Sudah sepatutnya kita memilih pola pikir yang sama seperti yang Yesus pikirkan. Pola hidup yang sama, yaitu memahami sebenarnya buat apa kita ada, dan buat apa kita diciptakan Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk menempatkan kita di tengah dunia ini. Saudara, berbicara tentang ketujuan hidup, tentu saja pikiran kita pasti akan mengarah kepada keberhasilan secara karir, terus materi kita yang berkecukupan atau mungkin berkelimpahan. Selanjutnya kita memiliki kebahagiaan atau keharmonisan dalam hubungan kita bersama pasangan kita atau bersama
dengan suami atau istri kita, atau hidup berkeluarga kita, dan hal-hal lainnya yang kita rasa itu menjadi target kita, yang membuat pikiran kita bahwa oh, hal ini yang membuat saya bahagia. Itu baik, semuanya baik, tidak ada yang salah, dan pastinya saya juga mau mengalami hal yang sama. Memang hal itu yang semua orang inginkan kan. Namun saudara, untuk memperoleh semua itu atau kebahagiaan yang kita cari itu, atau sukacita yang kita dambakan itu, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Karena kita mengerti tujuan hidup kita, seperti yang dikatakan Yesus tadi di Yohanes 3 ayat 17, jika kamu tahu apa yang menjadi tujuan hidup kamu, maka kita akan berbahagia. Karena di luar sana banyak orang yang kelihatannya sudah memperoleh semuanya, yang kita lihat secara kasat mata bahwa dia mempunyai harta yang banyak, mempunyai pasangan yang sangat cantik, punya kehidupan yang sangat sempurna menurut mata kita, tapi ternyata tidak sepenuhnya mendatangkan kebahagiaan buat hidup mereka. Baru-baru ini ada satu kasus yang menimpa salah satu artis. Kalau kita lihat, kalau saudara bapak ibu semua tahu, dia ini suami istri orang yang keren, hartanya sangat banyak, kayaknya tidak akan berkekurangan. Tapi di saat mereka mengalami pandemik atau menghadapi virus corona ini, dia stres. Dan katanya dia perlu sabu, ini alasannya dia perlu sabu-sabu atau obat terlarang, narkotik, karena untuk menghilangkan stresnya. Nah ternyata kehidupan dia yang sempurna, menurut pandangan orang tidak membuat dia begitu bahagia, saudara. Nah jadi Yesus bilang bahwa kalau kamu menemukan tujuan itu, maka kamu akan berbahagia. Nah sebenarnya apa sih tujuan yang Tuhan mau kita temukan ini? Sebenarnya tujuan seperti apa atau hidup seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, sehingga bisa membuat kita menemukan kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan itu sendiri. Nah kalau kita ingin mengetahui tujuan-tujuan apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, tujuan apa itu, maka kita perlu mempelajari beberapa ayat yang merupakan pernyataan Tuhan agar kita bisa memahami sebenarnya apa sih tujuan yang Tuhan maksud itu. Yang pertama, Bapak Ibu, mari kita buka Mazmur pasal 33 ayat 11. Di situ dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Nah, dari pernyataan pertama ini dalam firman ini bahwa dikatakan bahwa agar kita mengetahui rancangan Tuhan yang kekal. Kenapa bisa dikatakan rancangan yang kekal? Karena ayat ini berbicara rencana itu tetap selama-lamanya, rancangan itu turun-temurun. Berarti memang rancangan ini atau rencana ini udah ada sejak semula dan tidak pernah berubah sama sekali. Ya, karena memang Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan rancangan Tuhan itu tetap adanya. Nah, apa sih rancangan Tuhan itu? Apa sih rancangan yang sudah Tuhan tetapkan sejak semula atau sejak dunia ini dirancangkan oleh Tuhan? Nah, ini bukan berbicara tentang materi, ini bukan berbicara tentang bagaimana mendapatkan kebahagiaan yang semua atau yang kita cari-cari. Bukan itu semua, tapi yang Tuhan maksudkan di sini adalah misi atau bermisi, atau kita melakukan yang namanya misi. Misi itu berbicara tentang membangun kerajaan Allah di tengah bumi ini, di tengah dunia ini. Untuk itu kita sebagai anak Tuhan harus menempatkan misi sebagai tujuan utama kita hidup di dunia ini, yaitu mewartakan Injil, mewartakan Tuhan, mewartakan kebenarannya. Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, dia juga menyampaikan misi yang harus kita kerjakan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan seterusnya. Nah jadi misi dari awal sampai Yesus mendatang ke dunia itu merupakan menjadi poin utama apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Jadi sekali lagi, misi merupakan rancangan Tuhan yang tetap dan tetap turun-temurun untuk kita kerjakan. Ini pernyataan Tuhan pertama, yaitu yuk kita mau kerjakan misi. Nah, berbicara tentang misi atau bermisi, maka kita akan bergerak pada pernyataan Allah yang kedua.
Kalau kita udah tahu yang pertama itu misi, maka kita akan masuk kepada pernyataan yang kedua. Pastinya terkait dengan misi ini kalau kita udah tahu. Di Amsal 4 ayatnya yang ke-26, Amsal pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-26, di situ dikatakan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Sekali lagi, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap jalanmu. Nah, saudara, dari ayat ini Tuhan mau kita mempunyai arah dan tujuan kehidupan yang jelas, yaitu kita mengarahkan seluruh arah hidup kita, apapun yang kita kerjakan semuanya berujung pada poin yang tadi yang pertama, yaitu rancangan Tuhan itu misi. Semua dikerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu mewartakan Kristus di dunia ini, kepada dunia ini. Nah, saudara, mengingat hal ini atau mengingat bahwa kita harus mempunyai arah dan tujuan jelas, sebenarnya bermisi bukan selalu berhubungan dengan apa yang kita kerjakan di gereja ini, karena ada orang yang masih mengkotak-kotakan bahwa ada sesuatu yang rohani, ada sesuatu yang sekuler. Kalau yang namanya misi pasti berkaitan dengan hamba Tuhan atau berkaitan dengan suatu program yang dilakukan di gereja, yaitu kita mengadakan mission trip atau kita mengadakan KKR di mana-mana, tapi sebenarnya misi itu tidak sebatas itu saja. Nah, kalau saya mau flashback ke belakang, saya mengingat di saat awal-awal beberapa tahun setelah saya bertobat, setelah saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan, ada satu pengajaran atau suatu kegerakan yang sangat bergema luar biasa, yaitu berbicara tentang visi 7 pilar. Nah, kalau Bapak Ibu yang jemaat yang dewasa mungkin pernah dengar bahwa ada kegerakan atau ada suatu kegerakan movement tentang 7 pilar, bagaimana kita menjadi berkat di marketplace. 7 pilar itu berbicara tentang spiritual dan sosial, pilar keluarga, pilar bisnis, pilar pendidikan, pilar pemerintahan dan politik, pilar seni, olahraga dan hiburan, dan yang terakhir adalah pilar media. Jadi ternyata Tuhan mau kita bermisi, Tuhan mau kita benar-benar mewartakan kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya terbatas di lingkungan gereja saja, tapi dimanapun Tuhan menempatkan kita, maka kita harus punya satu tujuan utama atau tujuan yang jelas, yaitu kita mau bermisi, kita mau mewartakan hidup kita atau Tuhan mau kita mewartakan tentang Tuhan itu sendiri, mewartakan Injil kebenarannya dimanapun kita ditempatkan Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan mau bawa kita, maka kita harus bermisi di situ. Biar nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan semakin dikenal. Ingat bagaimana kisah Daniel, bagaimana kisah Yusuf. Mereka benar-benar dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat di pemerintahan, di mana kerajaan yang Tuhan bawa mereka. Di sana sampai raja pun akhirnya jadi mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup. Bahkan Allah memerintahkan juga kepada semua untuk menyembah Allahnya Daniel, Allahnya Yusuf. Nah, saudara, bagaimana mereka menjadi dampak, dan itu juga sebenarnya harus yang kita kerjakan. Jadi misi bukan terbatas kegiatan. Sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, kita harus punya tujuan yang jelas. Kita mau jadi dokter kita mau jadi guru, atau kita mau jadi pedagang, pebisnis, dimanapun itu nama Tuhan harus dipermuliakan. Memang untuk menjalankan hal-hal seperti itu di lingkungan yang bukan gereja, godaan dan tantangannya sangat banyak. Mungkin kita akan dianggap orang aneh, mungkin sebagian orang. Apalagi kalau kita orangnya sangat frontal untuk mewartakan kebenaran. Tapi kalau kita bingung mau bagaimana, firman Tuhan berkata dalam Yakobus 1, tapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat Bapak Ibu mau bermisi atau di saat Bapak Ibu ingin menghadirkan kerajaan Allah hadir di tengah dunia ini, di mana Bapak Ibu ditempatkan, biar
kita tidak menjadi batu sandungan, atau biar kita tidak salah langkah malah menjadi blunder, mari kita mau berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang sebaiknya saya kerjakan. Jangan sampai kita malah jatuhnya jadi batu sandungan atau menghakimi. Ada satu kisah yang saya, bukan ya kisah saya sendiri, teman sebenarnya. Ada satu teman, mungkin ini bisa menjadi satu patokan bagaimana kita perlu hikmat Tuhan. Satu kali waktu saya masih belum sungguh-sungguh sama Tuhan, saya sekolah SMK. Nah ada anak Tuhan, dia benar-benar lagi berapi-api dalam Tuhan, dia pengen benar-benar mewartakan kebenaran dimanapun. Nah saya sekolah tahun pertama SMK itu, sebelum saya pindah ke SMEA, ya saya sekolah di STM, dan tahu sendiri kalau anak-anak STM kebanyakan anak-anak cowok yang kelakuannya ajaib. Nah di situ ada teman saya sekelas, dia kayaknya baru bertobat karena semangatnya luar biasa. Di saat saya sama teman-teman saya lagi bercanda, bersenda gurau, ya mungkin buat dia udah kelewatan, sampai dia tiba-tiba nongol di depan kita, di hadapan saya dan teman-teman, dan ngomong, tau nggak, kalau kalian begini terus, atau mungkin kalau pakai bahasa Nero, ngoni tahu kalau ngoni pe kelakuan begini terus, ngoni masuk neraka ngoni ini. Atau kalau bahasa sini, saya belum biasa pakai, kalau kalian nih, kalau lu pada kelakuannya kayak gini nih, wah ini pasti jatuhnya neraka. Tahu nggak, firman Tuhan bilang nih, dia udah bawa Alkitab, ayat Alkitab bilang, maksudnya waktu itu kita bilang, kita kan cuman bercanda doang, kita kan cuman, kita juga gak ngapa-ngapain. Terus kata bilang, tahu nggak firman Tuhan bilang begini, barang siapa berkata aku hanya bersenda gurau, ia seperti orang gila. Jadi dia bawa ayat Alkitab yang mungkin buat dia baik ya, dia menurut, tapi caranya itu menurut kita, menurut saya itu tidak berhikmat banget, karena kita bukannya jadi tertarik untuk bertobat, kita bukannya jadi tertarik untuk mengenal Tuhan, malah kita merasa ini orang kayak yang punya surga. Dia dengan seenak jidatnya mau menghakimin kita bahwa kita pasti bakal masuk neraka. Seperti itu. Jadi hal itu tidak membuat kita jadi tertarik untuk datang kepada Tuhan. Nah, perlu hikmat untuk menjadi berkat, perlu hikmat untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Jangan sampai kita jadi blunder, karena ya hal itu membuat kita akhirnya tidak suka. Karena apalagi dia tidak benar-benar pas perjalanannya, kalau disambung sedikit, beberapa waktu kemudian ternyata dia tidak ikut peraturan sekolah, dimana kalau anak SD harus rambut pendek, dia rambutnya masih panjang dan dia dipotong di bahasanya kalau di sini dipotong dan ada pitaknya, dan akhirnya kita ketahui dia karena katanya anak Tuhan tapi melanggar peraturan sekolah, akhirnya dia jadi berkat. Blunder, dia tidak berhikmat dan membuat orang akhirnya tidak tertarik untuk datang kepada Tuhan. Nah mungkin dari kita kembali ke yang tadi, mungkin kita sampai sekarang masih belum tahu arah dan tujuan jelas sebenarnya Tuhan mau bawa kemana, sebenarnya apa sih bakat talenta kita, atau apa sih yang harus saya kerjakan untuk mengadakan misi ini, karena kita mungkin masih belum tahu. Karena anak-anak remaja juga yang di bawah HPM saya atau komputer saya, mereka juga masih bingung beberapa. Nah nanti kalau pemuridan di sini udah jalan, SMK bertumbuh, maka kita akan bisa mencari tahu, kita bisa bikin tes karunia. Nah di situ kita akan tahu sebenarnya kita lebih pasnya kemana, seperti itu. Namun karena itu belum jalan, Bapak Ibu Saudara mungkin bisa berdoa dulu, tanya Tuhan sambil melihat-lihat, Tuhan mau pakai saya di mana. Oke, itu yang kedua, pernyataan Tuhan yang kedua tentang tujuan. Yang ketiga, di sini dikatakan dalam Filipi 1 ayat 10a, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, saudara dari ini arti apa yang kita dapatkan tentang pernyataan Tuhan tentang tujuan hidup? Nah, pernyataan Tuhan tentang tujuan hidup kita adalah, kalau berdasarkan itu, agar kita tahu tentang nilai-nilai hidup. Karena tugas kita mewartakan Tuhan atau menjalankan misi, seharusnya kita juga memiliki nilai-nilai kebenaran di dalamnya. Memang sebagai manusia kita tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Kalau kata orang, ya
Memang hanya Tuhan yang sempurna, kita sebagai manusia tidak sempurna. Tapi mari kita terus berusaha dari sehari ke sehari memenuhi nilai-nilai hidup yang Kristus mau, atau nilai-nilai kebenaran yang memang sudah ditetapkan di dalam Alkitab ini. Nah, saat saudara berbisnis, pasti saudara tahu cara berbisnis yang baik dan benar. Saat saudara bekerja, harusnya saudara tahu menjadi karyawan yang baik itu seperti apa. Karena pastinya kita semua ada peraturan yang ditetapkan di tempat kita bekerja. Saat kita membangun relasi dengan orang lain, saat kita membangun hubungan dengan pasangan kita, dengan kita atau bagaimana kita berkeluarga, seharusnya kita tahu tanggung jawab kita seperti apa sebagai pasangan yang baik. Nah, bahkan di saat kita bersosialisasi, bercanda dengan teman pun, kita juga harus tahu candaan yang baik seperti apa, candaan yang tidak menurunkan nilai saudara atau teman kita seperti apa. Kan tadi dikatakan kita tahu, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, yang suci dan tak bercacat. Nah, hidup kita atau nilai kita yang kita harus kenalkan kepada dunia adalah nilai-nilai kebenaran. Kalau mulut kita tidak bisa kita kontrol, maka kita tidak membuat orang tertarik untuk datang sama Tuhan. Malah orang akan membuat kita sama aja dengan dunia ini, maka tidak ada bedanya. Otomatis tujuan Tuhan bagi kita untuk berbisnis itu akan gagal. Kalau kita cara berbisnis kita masih kotor, ya itu juga pastinya tidak memenuhi. Kalau kita bekerja juga tidak penuh dengan tanggung jawab, ya otomatis juga itu tidak menjalankan misi. Orang kan, oh yaudah anak Tuhan sama juga kok sama kita. Nah, hal ini atau misalnya dalam pergaulan yang tadi saya bilang, bukan membuat kita mungkin maksudnya mungkin ada anak-anak muda atau beberapa orang tua yang nggak asik lah kalau bercandanya nggak bebas gitu, bukan anak tongkrongan, ya kan? Tapi saudara, hal ini bukan membuat maksudnya kita jadi kaku dalam bergaul, membuat kita seperti tidak bebas mengekspresikan diri. Tapi saya percaya ada candaan-candaan yang tetap punya nilai, tapi tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus melakukan yang namanya body shaming. Ada bercandaan yang tidak harus sampai membuat orang luka batin. Seperti itu. Ada cara berbisnis yang saya percaya tidak mengharuskan kita untuk berbuat curang. Karena pernah di gereja sini Pak Pendeta Silas berkhotbah atau menyampaikan kebenaran juga bahwa dia menjalankan bisnisnya dengan baik dan tanpa kecurangan, dan Tuhan berkati hidup dia. Bahkan Tuhan menganugerahkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Dengan demikian bahwa di saat kita melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, tetap menjalankan nilai yang baik, maka Tuhan juga akan berkarya luar biasa dalam hidup kita. Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi bagian kita, asalkan kita mau taat kepada Tuhan, kita mau taat, mau menyampaikan nilai yang baik. Mungkin di awal-awal kita akan dianggap seperti tadi, orang aneh, gitu. Tapi percayalah, kita bisa tetap menjadi orang yang anak Tuhan yang gaul. Kita bisa menjadi seorang pebisnis yang baik. Kita bisa menjadi seorang karyawan yang baik tanpa harus berbuat sesuatu untuk mengundang perhatian, sehingga kita bisa dilihat orang, sehingga kita bisa dianggap orang, atau kita bisa diterima dalam satu lingkungan. Seperti itu, terapkanlah nilai-nilai yang baik, karena itulah tujuan Tuhan untuk menempatkan kita di dunia, menjadi pribadi yang berbeda, menjadi umat yang berbeda di tengah-tengah dunia yang punya nilai yang sudah mulai hancur ini. Jadi saat kita menerima Kristus, saudara, kita diberikan hati nurani yang murni, yang bisa membedakan apa yang baik dan benar. Dan semua tujuannya kembali untuk hormat kemuliaan Allah, bagi nama Allah. Saya percaya Bapak Ibu semua, kita semua yang sudah menerima Tuhan pasti punya alam yang kuat. Tahu nih, kayaknya ini gak baik deh, jangan salah, ini sesuatu yang salah. Maka jalankan itu sesuai dengan kebenaran, maka lihatlah Tuhan akan berkarya luar biasa atas hidupmu. Nah, yang terakhir, pernyataan Tuhan yang terakhir tentang tujuan hidup, agar kita memahami sebenarnya Tuhan mau apa sih dalam hidup kita ini. Nah, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia,
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, pernyataan Tuhan apa yang kita dapatkan dari ayat ini? Nah, pernyataan Tuhan tentang tujuan hidup kita ialah agar kita mengetahui peran penting yang harus kita lakukan di saat kita sudah berpindah kehidupan kita daripada kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib. Maka ada satu tugas kita atau peran penting yang kita harus lakukan, dan ini merupakan konklusi dari ketiga poin sebelumnya atau kesimpulan ketiga poin sebelumnya. Karena kita sebagai manusia, Tuhan menetapkan kita memiliki peran penting. Sekali lagi, ada peran penting yang harus kita kerjakan, yaitu membangun kerajaannya. Sekali lagi tetap membangun kerajaannya, menjalankan misi. Peran penting yaitu kita menjadi imamat yang rajani. Apa sih maksud dari imamat yang rajani? Imamat yang rajani, imam kan di dasar kata imam, bahwa kita sebenarnya bukan hanya pendeta saja yang punya tugas untuk memberitakan Injil. Ternyata kita semua anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Kita mempunyai otoritas yang sama, imamat yang rajani, imam yang memberitakan kebenaran. Kita yang sudah dipanggil dari kegelapan menuju kepada terangnya ajaib, dan tugasnya kita untuk melayani orang, tugasnya kita untuk mewartakan Injil, dan kita diberikan otoritas oleh Tuhan di dunia ini menjadi imamat yang rajani, raja, punya otoritas sama seperti Tuhan, punya otoritas karena Tuhan juga pernah berkata kepada murid-muridnya, kamu akan bisa melakukan perkara yang lebih besar daripada yang pernah aku lakukan di tengah dunia ini. Nah, kita punya otoritas. Kita untuk punya otoritas, ada ekstra otoritas yang Tuhan berikan buat kita, anak-anak Tuhan, di saat kita mau mewartakan kebenaran, di saat kita mau menjalankan tugas kita sebagai imam, menjadi imamat yang rajani. Ya, sebagai anak Tuhan memiliki tugas dan fungsi. Itu tujuan yang sama, melayani Tuhan, memiliki otoritas yang sama dalam mewartakan kebenaran, mewartakan Injil, melayani yang terhilang, menyuarakan kebenaran. Dan sekali lagi itu bukan hanya tugas pendeta saja, tetapi tapi Tuhan mengembangkan kepada semuanya itu kepada kita juga untuk membangun kerajaan Allah di tengah dunia ini. Nah, saudara, jika kita benar-benar memahami 4 pernyataan di atas yang sudah sangat jelas pemaparan Tuhan tentang tujuan hidup kita selama dunia ini, yaitu menjalankan misi dalam bidang apapun yang kita kerjakan, di gereja, di kantor, di sekolah, di pasar, maka pastinya kita akan selalu menyertakan misi dalam apapun yang kita kerjakan. Misi is number one. Misi adalah tetap merupakan tujuan utama yang harus disertakan dalam apapun yang kita kerjakan. Ingat, misi merupakan tujuan yang harus kita kerjakan, yang Tuhan mau selalu kita sertakan dalam apapun yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, setelah kita mengetahui hal ini dan kita sudah tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, sekarang saudara, tinggal bagaimana kita mau menjalankannya, bagaimana kita mau menerapkan misi ini. Tapi kalau misalnya saudara masih bingung, masih bimbang dan ragu untuk memperjelas hal ini, baiknya kita mempertanyakan deh kepada diri kita 4 hal yang bisa kita pertanyakan untuk meyakinkan sebenarnya kita mau memenuhi enggak tujuan atau misi yang Tuhan embankan, atau bagaimana kita bisa tahu apakah kita benar-benar menjalankan misi ini atau tanggung jawab yang Tuhan embankan buat kita. Yang pertama, pertanyaannya, siapa yang menjadi pusat kehidupan kita? Kenapa pertanyaan pertama ini sangat penting? Siapa yang menjadi pusat kehidupan kita? Kalau uang, kekayaan, karir atau jabatan, kesenangan yang menjadi ukuran kita atau menjadi pusat kita,
yang ya mungkin seperti saya bilang tadi itu ya hal yang baik mungkin untuk mengejar semuanya itu, tapi itu tidaklah cukup untuk menjadi dasar pusat kehidupan kita. Tapi di saat kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka kedamaian sejati akan menjadi bagian milik kita. Ingat seperti yang saya katakan tadi, bahwa mengejar kesuksesan itu kebahagiaan hidup yang dengan definisi kita masing-masing itu tidak adalah yang salah. Tapi kalau kita mempusatkan semuanya di situ, maka kita tidak akan menemukan kebahagiaan yang sejati, karena uang kapan saja bisa habis, bisa hilang. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dalam hidup ini yang di luar kendali kita karena kita manusia terbatas. Tapi di saat kita punya Yesus dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu tidak akan benar-benar membuat kita menjadi hancur atau membuat kita menjadi terpuruk. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan janjikan buat kita itu melebihi dari apapun jika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah merasakan damai sejahtera ini, kalau kita sudah punya Yesus dalam hidup kita yang menjadi pusat kehidupan kita, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang sangat bersemangat untuk menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup kita, yaitu menjalankan misi untuk mewartakan, sama seperti perempuan Samaria yang bertemu dengan Yesus di sumur. Di saat dia sudah mengetahui nilai dirinya, di saat dia tahu betapa berharganya dia di mata Tuhan, di saat dia bertemu dengan Yesus, maka perubahan hidup terjadi dan dia membuat dia tidak ragu untuk balik ke kampungnya dan dengan begitu bersemangat mewartakan Yesus bagi saudara-saudaranya sekampung dan banyak orang yang mengenal Tuhan. Nah, kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Yesus dalam hidup kita, percayalah, maka kita tidak akan menyimpan kebahagiaan itu sendiri, maka kita akan berbagi kepada orang lain. Pasti kita akan terbeban kepada orang-orang yang terhilang atau orang yang membutuhkan kebenaran yang memerdekakan itu. Nah, yang kedua, perilaku seperti apakah kehidupan kita? Nah, kalau Tuhan sudah menjadi pusat penyembahan kita, maka tentu saja perilaku kita akan terlihat dengan jelas. Kalau kita punya Tuhan, ada pepatah bilangan, like father, like son. Kalau Bapak kita punya karakter yang luar biasa, percayalah juga itu akan terpancar kepada kita anak-anak yang mengikuti didikan Bapak kita atau Bapak kita di sorga. Jadi kalau kita punya Yesus sebagai pusat, maka kita punya pola pikir atau gaya hidup yang pastinya sama seperti Yesus, sama seperti Bapa di sorga. Dan perilaku ini tentu saja menjadi perilaku atau kita akan menjadi pribadi yang disukai Tuhan dan disukai sesama. Tuhan Yesus kalau di Alkitab, di Injil dikatakan semakin besar, semakin dia bertambah bertumbuh, dia semakin disukai oleh banyak orang, disukai oleh Bapa dan disukai oleh banyak orang karena dia punya karakter yang baik. Nah, kalau kita punya karakter yang baik yang mencerminkan Kristus, percayalah bahwa kita akan menghadirkan kerajaan sorga di tengah dunia ini. Kita bisa lebih gampang untuk mewartakan Injil, kita lebih gampang untuk menyampaikan misi kita di tengah dunia ini. Memang untuk memiliki pribadi atau perilaku yang baik itu bukanlah perkara yang mudah, tapi hal ini bukan menjadi alasan untuk kita menyerah untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Melainkan akan membuat kita semakin bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan apa yang Tuhan mau, atau melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, atau meneladani sifat Yesus untuk kita praktikkan di tengah dunia ini. Nah, untuk memiliki perilaku seperti ini tentunya bagi sebagian orang sangat susah untuk belajar sendiri, maka pemuridan di gereja adalah salah satu wadah yang penting untuk kita belajar
memiliki perilaku atau kepribadian yang Tuhan inginkan. Lewat pemuritan, kita akan memperoleh nilai-nilai hidup yang baru dan yang benar, sehingga karakter kita akan semakin serupa dan seturut dengan gambar Tuhan. Dan pribadi kita tentu saja akan menjadi semakin disukai oleh Tuhan dan sesama. Dan hal inilah, sekali lagi yang saya katakan tadi, membuat kita atau memudahkan kita untuk menjalankan misi di tengah-tengah dunia ini. Nah, pertanyaan yang ketiga, pelayanan apakah yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita tadi? Siapa jadi pusat kehidupan kita? Seperti apakah kehidupan kita? Dan ketiga, pelayanan apakah yang sudah dilakukan dalam kehidupan kita? Nah, saudara memiliki pemahaman, kalau di poin 2 tadi, memiliki pemahaman tentang perilaku yang baik dan menyenangkan Tuhan dan sama, tidak akan berdampak jika tidak diaplikasikan. Karena yang kita tahu bersama, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita punya pemahaman yang baik tentang Tuhan, kita punya pemahaman yang baik tentang nilai-nilai, tapi kalau itu cuma sekedar jadi pengetahuan dan tidak diaplikasikan, itu akan menjadi nol. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya ya teori aja, tapi prakteknya nol, dan itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, ada tindakan yang harus kita lakukan kepada tubuh Kristus atau sesama manusia. Salah satunya yaitulah terlibat dalam pelayanan. Nah, pelayanan di sini bukan hanya berarti kita melayani di mimbar, melayani sebagai senior worship leader, sebagai pembicara atau pengkhotbah, sebagai asir dan sebagainya yang ada di gereja, pelayanan multimedia, tapi di sini yang dimaksud adalah melayani kebutuhan orang lain, melayani kebutuhan orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita lebih khusus kepada saudara seiman kita, karena ada firman Tuhan berkata bahwa lakukanlah yang baik terutama kepada saudara seiman kita. Memang perlu diingat bahwa kita tidak sepenuhnya bisa memenuhi kebutuhan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi ya kita bisa memilih di mana Tuhan memberikan kemampuan kita untuk melakukan pelayanan tersebut. Memberi di sini juga bukan berarti selalu memberi uang, materi, tapi memberikan waktu kita untuk mendengarkan cerita orang, curhatan orang, memberi tenaga kita untuk membantu orang yang mungkin butuh bantuan ekstra tenaga, atau mencari bantu orang mendapatkan pekerjaan dan hal-hal yang sebaiknya. Ingat, memberi bukan selalu berbicara tentang uang, tapi kelebihan kita mungkin pengetahuan kita yang bisa kita impartasi ke orang lain atau bisa kita bagikan ke orang lain, itu udah sangat membantu orang lain. Nah, apa yang kita punya, kelebihan yang kita punya, yuk kita berbagi, kita layani orang lain dengan kelebihan yang kita punya. Nah, jadi hal itu yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita, sebagai bentuk aplikasi dari nilai-nilai yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, karena kita berbicara tentang tujuan Tuhan yaitu misi, maka pelayanan yang kita lakukan juga harus mencakup misi kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau tadi saya bilang kepada saudara seiman, ya itu lebih dulu, tapi jangan lupa kita juga harus jadi berkat kepada orang-orang yang belum percaya. Karena ya Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, biar semua bisa masuk dalam kerajaan sorga, tidak ada satupun yang ketinggalan. Untuk itu tugas kita bukan hanya menjadi terang di tempat yang terang, tapi marilah kita menjadi terang juga di tempat yang gelap. Dan kalau kita sebagai orang tua juga, kalau Bapak Ibu sebagai seorang tua, maka salah satu tugas misi dari Bapak Ibu semua atau saudara yang dipercayakan untuk membesarkan seorang anak, maka tugas Bapak Ibu adalah mengenalkan Kristus kepada anak-anak, membantu mereka mengerti tujuan-tujuan Tuhan untuk kehidupan mereka, dan mengutus mereka juga pergi bermisi. Jadi kita juga mengimpartasikan nilai-nilai pelayanan misi kita kepada anak-anak kita, untuk mereka bisa juga lanjutkan pekerjaan mulia itu kepada orang di sekitar saat mereka semakin bertumbuh menjadi besar. Oke,
Dan yang terakhir, pertanyaannya, di manakah komunitas kehidupan kita? Ketika kita terlibat dalam pelayanan dan melakukan tugas misi, yang menjadi tindakan kita berikutnya adalah mencari di manakah komunitas kita. Nah, kita sudah punya komunitas gereja ini, tempat kita bisa bertumbuh bersama. Tentu saja yang saya maksud ini komunitas orang percaya, dan kita ada. Bapak Ibu punya HPM, Komsel, atau Komsel, ada komunitas kaum wanita, kaum pria, pemuda, remaja, sekolah minggu, komunitas pasangan suami istri. Nah, komunitas sangat penting karena mulai dari komunitas kecil inilah kita belajar bagaimana mengasihi. Dari komunitas kecil inilah, dari gereja inilah, bagaimana kita belajar untuk melihat kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di saat kita sudah bisa melihat kebutuhan orang sekitar kita, maka itu juga akan memudahkan kita melihat kebutuhan orang-orang yang ada di luar sana. Untuk mendemonstrasikan komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan, menjalankan kasih, untuk mengaplikasikan kasih kepada, menerapkan kasih kepada orang-orang sekitar kita. Nah, komunitas juga merupakan tempat kita untuk, seperti yang saya katakan tadi, tempat kita bertumbuh bersama, sama-sama belajar, semakin hari semakin mengerti Tuhan, semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di tengah dunia ini. Percayalah, kalau komunitas kita menjadi komunitas yang sehat, yang benar-benar saling menopang satu dengan yang lainnya, saya percaya apa yang terjadi kepada jemaat mula-mula di Kejadian, di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 dan seterusnya, maka itu bisa jadi terjadi juga bagi kita umat-umat Tuhan atau bagi kita jemaat Tuhan di gereja sini. Mereka seperti mereka disukai banyak orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka. Nah, di saat kita sudah melakukan misi ini dengan baik, sudah menjalankan tujuan Tuhan ini dengan baik, maka percayalah kita akan bisa memenangkan banyak orang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan itu lah yang benar-benar Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, saudara, jadi setelah kita mengetahui Tuhan, tujuan Tuhan dalam hidup kita, maukah kita mau menggenapinya? Maukah kita mau menjalankannya? Itu yang menjadi pertanyaan terakhir. Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, sampai Kisah Para Rasul, sampai sekarang, Tuhan masih mencari orang untuk dipakai. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan sedang mencari-cari ini. Siapa nih yang mau Tuhan pakai? Siapa nih yang mau memberi diri untuk menjalankan, untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup. Nah, saudara, mungkin kita merasa kita belum cukup mampu, mungkin kita merasa kita belum cukup punya kompeten di hal seperti ini, tapi percayalah, di saat kita mau memberi diri sama Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, maka sebenarnya ada keuntungan yang kita dapatkan, yaitu kita diberikan kemampuan lebih sama Tuhan, kekuatan yang baru sama Tuhan, kemampuan yang baru, dan yang kedua, segala kebutuhan kita juga akan dipenuhi sama Tuhan. Karena ya, di saat kita sibuk melayani Tuhan, maka Tuhan juga pastinya akan melayani setiap kebutuhan kita. Saudara, jadi jangan pernah ragu untuk melayani Tuhan, jangan pernah takut untuk melibatkan misi dalam hidup saudara, dan percayalah bahwa orang-orang sekitar kita akan merasakan Tuhan dengan kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kita. Jadi apakah kita mau melayani generasi atau kelompok kita sebagaimana tujuan Tuhan dan mengembangkan kerajaannya di bumi, pilihan ada di tangan saudara, dan saya mau kita memilih untuk mengambil bagian dalam hal itu. Menjalankan misi, menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup kita dimanapun Tuhan membawa hidup kita. Amin. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Hari di mana kami sama-sama mau belajar bahwa ternyata hidup ini, hidup yang kami jalani bukan hanya berbicara tentang
ego kita, bukan hanya berbicara tentang apa yang kita dapatkan, apa yang harusnya kita peroleh dalam hidup ini, bukan bagaimana mengejar hal-hal yang menjadi ukuran dunia. Tapi yang Tuhan mau bahwa dalam apapun yang kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu, kami tetap menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam segala hal, menempatkan misi sebagai hal yang utama, bahwa memang hidup kita di dunia ini terpanggil dari kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, untuk meneruskan terang itu kepada dunia yang gelap ini. Tuhan, ajar kami Tuhan, bawa kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu benar-benar punya semangat untuk mengerjakan misi ini Tuhan, karena kami tahu inilah tujuan Tuhan sejak semula bagi kami umat-umat-Mu atau manusia ciptaan-Mu Tuhan, untuk membawa atau untuk membangun kerajaan surga di tengah dunia ini bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau sudah menunjukkan teladan bagi kami selama Engkau ada di dunia ini, bagaimana kami bermisi, bagaimana Engkau bermisi, dan itu juga yang harus kami kerjakan. Mampukan kami sekali lagi Tuhan, karena tanpa Engkau, tanpa hikmat daripada-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Jamah setiap hati kami yang masih keras hatinya untuk sama-sama mau memberi diri, karena ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, tapi pekerja sedikit dan kami mau menjadi pekerja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memilih kami. Kami percaya Tuhan akan membawakan kami untuk mengerjakan itu semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kita semua. Dan terima kasih Bapa buat saat ini Tuhan, kami sudah beribadah, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Diingatkan lagi tentang firman-Mu Tuhan. Untuk itu biarlah apapun yang sudah kami kerjakan, apapun yang sudah kami lakukan saat ini Tuhan, biarlah ini juga semakin membuat nama Tuhan semakin terkenal di tengah-tengah dunia ini. Berkati media yang digunakan untuk mewartakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk menyatakan keajaiban dan kemahakuasaan-Mu Tuhan. Biar lewat media yang kami pakai ini Tuhan, lewat saluran YouTube yang ada GPKD Jemaat Rumah Berkat, benar-benar bisa memenangkan banyak orang untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak yang terlibat, baik worship leader, singer, pemain musik, bahkan kameramen, soundman, semua yang bertindak, editor yang bertindak di belakang layar Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang berkati hidup mereka. Pakai anak-anak ini Tuhan, karena mereka juga sedang menjalankan misi di tengah-tengah dunia ini untuk membuat nama Tuhan semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat ini semua Tuhan. Dan ini kami, anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terima kasih, dan mari jemaat Tuhan kita mau terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa kita, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai hidup kita, terus memberkati hidup kita, terus menjaga hidup kita mulai dari saat ini sampai selalu terus Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu,
segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.